wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sholatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, di awal bulan Ramadan ini ya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat kelak. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya Aska Bastian Aurelio akan menyampaikan kultum tema kisah kerendahan hati Nabi Zulkifli alaihissalam. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kisahnya termaktub dalam Al-Quran. Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki nama asli Basyar dan merupakan keturunan dari Nabi Ayub alaihissalam. Menukil dari buku kisah menakjubkan 25 nabi dan rasul yang ditulis oleh Nurul Ihsan, Nabi Zulkifli alaihissalam diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1460 sebelum Masehi, dan Nabi Zulkifli alaihissalam diutus kepada kaum Amoria di Damaskus. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, gelar raja yang diperoleh Nabi Zulkifli alaihissalam karena sosoknya yang rendah hati. Kala itu Raja Ilyasa sudah tidak dapat melanjutkan pemerintahan karena usianya sudah sangat tua. Dan Raja Ilyasa membutuhkan calon pengganti raja, namun ia tidak memiliki putra pewaris kerajaan. Akhirnya Raja Ilyasa mengumpulkan rakyat untuk meminta kesediaan pengganti. Dan untuk menggantikan raja membutuhkan persyaratan. Persyaratan itu mencakup berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak boleh marah. Adakah yang sanggup dari kalian semua? Kata Raja Ilyasa berkata. Tak seorang pun dari rakyatnya yang menyanggupi persyaratan tersebut. Memang sangat sulit untuk menemukan calon pengganti raja dengan persyaratan yang sangat-sangat sulit. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, lalu datanglah seorang pemuda yang tak lain dan tak bukan adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Ia menawarkan diri untuk menjadi raja. Namun sang Raja Ilyasa tidak percaya bahwa Nabi Zulkifli alaihissalam dapat menyanggupi persyaratannya tersebut. Namun sang Nabi Zulkifli alaihissalam terus meyakinkan sang raja. Akhirnya sang Raja Ilyasa percaya dan Nabi Zulkifli alaihissalam memenuhi persyaratan dan menepati janjinya. Ia sangat sabar untuk bangun malam di malam hari dan berpuasa di siang hari, dan bahkan ia tidak pernah emosi ketika menetapkan putusan hukum. Dan meskipun Nabi Zulkifli alaihissalam berpuasa di siang hari, ia melayani rakyatnya dengan sepenuh hati. Tugas dan tanggung jawabnya tidak pernah ia abaikan. Saat malam hari tiba, Nabi Zulkifli alaihissalam bangun dan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam tertuang kepada surah Al-Anbiya ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullum minasyabirin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, Idris dan Ismail, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, di antara sikap kerendahan hati Nabi Zulkifli alaihissalam diantaranya yaitu adalah Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup sederhana ketika menjadi seorang raja. Ia melaksanakan ibadah di malam hari dan berpuasa di siang hari. Nabi Zulkifli alaihissalam tidak pernah emosi
tidak pernah emosi ketika menetapkan putusan hukum. Nabi Zulkifli alaihissalam juga tidak pernah emosi ketika digoda oleh iblis. Nabi Zulkifli alaihissalam sangat menjaga waktu tidurnya dan waktu-waktu lain untuk mengurus rakyat. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam kita dapat mengambil pelajaran bahwa derajat kita di dunia sudah sangat tinggi. Sebagai sosok raja, kita tidak boleh memiliki sikap sombong dan harus memiliki sikap rendah hati. Demikian kultum saya di sini. Mangga harum namanya kue ini, saya yang sedang sakit gigi. Kultum saya sampai di sini. Besok-besok yuk sambung lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.